Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail batirus samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun idini lima ukhtulifa fi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al madad hadir yasikin wal arifin sayyidina wa malana sultan aulia gausul azam qutbul alamin asyidi syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirri sahibul ijazah wal karama fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al mukarram asy-syekh Abdurrahman sumanahtim bi jalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallim amma ba'd. Para jamaah sejak Katolik di mana pun berada, mudah-mudahan selalu bahagia, selalu diberikan keberkatan, kelancaran usaha dan rezekinya dan kemudahan segala urusannya, diberkahan dalam segala hal dengan selalu istiqomah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan petunjuk-petunjuk kepada al ulama warsalam. Baiklah, pada kesempatan ini sejak Katolik 165 akan meneruskan kajian kitab Sofatut Tafasir karya daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik yang ngaku berbuat baik di dunia padahal mereka itu berbuat kerusakan. Yang kemarin, ayat kemarin tuh kata Allah, ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu humul mufsiduna, mereka itu orang yang membuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasa. Akan tetapi mereka tidak merasa. La yash'ur, la yash'urun ini fi'il mudhari'. Al mufsidun jadi khobar, humul itu jadi muftada. Walakin jadi istidrok. Ala itu harfu tanbih. Inam sungguhnya taukid. Sungguhnya mereka, hum ismu ina, humunya jadi khobar. Humul mufsiduna jadi muftada khobar, walakin jadi istidrok. La yash'urun, mereka tidak merasa. Domir hum. Nah, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan kata-kata ala. Beliau menjelaskan walidzalika, beliau menjelaskan
Walidzalika, oleh demikian itu, radallahu alaihim ablagu raddin. Oleh sebab itu, oleh demikian itu, Allah menolak alaihim atas mereka ablagu raddin, sebenar-benarnya nolak, sesangat-sangatnya menolak, bitas diri jumlah, dengan mendatangkan jumlah kalimat, biharfin taukid, dengan huruf taukid. Apa tuh? Ala, ingatlah. Munbihu, itu munbih, namanya mengingatkan. Inna, mukarrarah. Kata-kata inna mukarrarah, menetapkan. Inna sesungguhnya itu mukarrarah, menetapkan, meneguhkan. Wa ta'riful khabar, dan khabarnya jadi ma'rifat. Ala innahum, ala innahum, khabarnya humul mufsidun. Wa tausitul fasli, tausitul fasli, di tengah-tengah al-fasli. Al-fasli itu di tengah-tengah, fasli memisah. Wal istidrak bi adami syu'ur. Istidrak bi adami syu'ur itu kata-kata walakil la yash'uru. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ali As-Sabuni, untuk mempertegas bahwa orang munafik itu diperintahkan suruh berbuat baik, jangan buat kerusakan, tapi mereka ngaku berbuat baik, maka dikuatkan dengan jumlah biharfi taukid ala, itu munbihu, inna muqarrarah, wa tariful khabar ala innahum, ala itu munbih, harfu tanbih ya, innahum nuna muqarrarah, humnya khabar itu. Tausitul fasl humul mufsidun, mubtada khabar lagi, hanyalah mereka orang-orang yang buat kerusakan. Walakin istidrak, walakin la yasurun, istidrak bi adami syu'ur, istidrak tanpa ada rasa. Jadi mereka itu nggak merasa kalau mereka sudah membuat kerusakan, mereka nggak merasa. Faqala, maka firman Allah Subhanahu wa taala, ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka, humul mufsidun, hanyalah orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin la yash'urun, walakin akan tetapi, la yash'urun, mereka enggak merasa. Tegasnya kata Syekh Al-Asmuni dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ini, surat 11 ayat 11, Allah ingatlah, fatan bihu, maka segeralah kamu ingat, ayuhanas, wahai manusia. Berarti ini semua manusia diingatkan oleh Allah. Innahum, sungguhnya mereka, ya, orang munafik itu, humul mufsidun haqqa. Orang munafik itu sebenarnya mereka sudah membuat kerusakan. Secara hakiki mereka sudah membuat kerusakan. La ghairhum, tidak yang lain. La haqqan, la ghairhum, yang lainnya tidak. Selain hanya orang munafik sebenarnya yang membuat kerusakan, bukan orang lain, hanya dia. La ghairhum, walakin la yuftinuna wa la yuhisuna, akan tetapi mereka itu la yufituna, mereka tidak cerdas, wala yuhisuna, tidak merasa. Kenapa mereka enggak cerdas, tidak memakai pemikiran yang cerdas? Faton itu cerdas, wala yufituna wala yuhisuna, mereka tidak cerdas, mereka tidak merasa. Lintimasi nurul iman fi qulubihim, karena padamnya cahaya iman di dalam hati mereka. Lintimasi nurul iman fi qulubihim, ya, kalau udah cahaya iman padam di dalam hati mereka, mereka selalu merasa berbuat baik.
Begitupun manusia, ketika cahaya iman ini di hati kita sudah padam, selalu mereka berbuat baik. Nah, padamnya, karena ada padamnya cahaya di hati mereka, cahaya iman. Jadi orang yang di hati cahaya imannya padam selalu ngaku baik. Kata orang-orang muslim, orang munafik, jangan kau buat kerusakan di muka bumi. Tapi mereka apa? Qalu innama nahnu muslihun. Hanya saja kami orang-orang yang berbuat baik. Tapi kata Allah, ala innahum humul mufsidun. Ingatlah sungguhnya mereka orang munafik itu hanyalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi mereka enggak merasa. Kenapa sampai la yash'urun? Ya, tidak merasa dirinya. Tidak merasa membuat kerusakan, padahal membuat kerusakan. Lintimasi nuril imani fi qulubihim. Kata-kata lintimasi nurul iman fi qulubihim itu yang harus kita kaji. Lintimasi itu padam. Nuril iman, cahaya iman fi qulubihim, di dalam hati mereka, di dalam hati orang-orang munafik. Maka tegaskan oleh Allah, ala innahum humul mufsiduna. Jadi yang sebenar-benarnya yang membuat kerusakan itu orang munafik, tidak yang lain. Sekalipun mereka kagak ngerasa. Yang kagak ngerasanya itu karena cahaya iman di dalam hati mereka sudah padam. Nah, sama manusia pun, kalau cahaya imannya udah padam di dirinya, ya, dia selalu mengakunya berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kita tahu bahwa cahaya iman di dalam hati itu, kalau dalam kajian sufi, memang itu harus ditanam dalam kolbu kita itu, ya, kalimat la ilaha illallah dan alif lam ha ismuzat, supaya hati itu selalu bercahaya, supaya iman itu, cahaya iman itu selalu bercahaya di hati kita. Maka dalam kajian ilmu sufi, ilmu toreko itu, orang itu harus ditalkin, ditanam, diajarin tuh apanya, kolbunya kalimat la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah, dengan ismuzat tadi, barulah cahaya iman itu akan nyala, nggak padam. Kenapa orang munafik itu sampai padam cahaya imannya? Yaitu jarang zikir. Jarang zikir, jarang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus zikir. Khususnya zikir tauhid. La illallah masuk ke qalbu. La illallah. La illallah. La illallah. La illallah. Supaya apa? Cahaya hati ini nanti ada cahaya iman. Atau zikir khafi. Dua zikir itu, zikir jahat, zikir khafi itu bisa hati ini latifah, kalbu kita bisa bercahaya. Makanya kalau orang punya zikir tauhid, zikir ismuzat yang ditanam oleh seorang guru rohani, guru mursyid, insya Allah dia akan selalu merasakan apa? Seperti Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selalu mengakui dosa, selalu mengakui kesalahan. Ya, karena kenapa? Sampai Nabi Adam mengakui kesalahannya, sudah menzalimi dirinya. Ya, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang munafik itu sampai tidak merasa kalau dia berbuat kejahatan, ngakunya berbuat baik. Alasannya karena mereka cahaya iman di hatinya padam. Kalau orang cahaya imannya itu terang, ada, ketika dia melakukan dosa perdosaan, diakui. Seperti Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam diampuni enggak? Diampuni, mengakui
dirinya salah, kita lemah sebagai manusia. Ala innahum mufsiduna walakila la yasyurun. Ala innahum, ingatlah, sungguhnya mereka itu hanyalah orang munafik itu membuat kerusakan di muka bumi ini, akan tetapi mereka tidak nyadar. Makanya dianjurkan kita harus ada istilah iktiraf. Iktiraf itu pengakuan dosa. Ilahi lans tulil firada si'ala wala akwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul zambil azimina. Syair Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla. Kata Abu Nawas, saya itu nggak pantas ahli surga. Wala aqwa ala nari jahim, tapi saya juga nggak kuat kalau dicemplungin di neraka jahim. Fahabli taubatan nasuha. Oleh sebab itu kata Abu Nawas, fahabli taubatan nasuha, berikan engkau padaku, anugerahkan kepadaku untuk bisa taubat nasuha. Fa innaka ghafiruz zanbi azim, sungguhnya engkau, katanya kata Abu Nawas, Maha pengampun segala dosa yang besar. Itu iktiraf bil zanbi. Kita harus selalu, jangan iktiraf bil islah, selalu baik, selalu ngaku baik seperti orang munafik ini. Orang munafik kan selalu mengaku baik. Wa idza qila la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sebelumnya ayatnya itu, apabila dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, tapi jawaban mereka apa? Qalu innama nahnu muslihun, aku baik. Padahal mereka selalu menghalangi oleh orang untuk menggali Islam, mempelajari Islam, menyebarkan fitnah dan menyebarkan permusuhan. Maka Allah sendiri yang menjawab, ala innahum mufsiduna walakin la yasyurun. Ingatlah, orang-orang munafik itu sebenarnya berbuat kejahatan di muka bumi ini, tapi mereka enggak ngerasa. Disebabkan tadi padamnya cahaya yang masuk di dalam kolbu mereka, hati mereka. Nah, kita orang-orang Islam jangan begitu. Jadi ini itibar. Di surah Al-Baqarah ini, munafik itu begitu loh sifatnya. Kita orang-orang yang muslim, mukmin, jangan begitu. Kalau kita selalu merasa dosa, merasa hina di hadapan Allah, seperti Nabi Adam, selalu Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, mengakui kesalahan, diakui kesalahan. Zalamna Rabbana, zalamna anfusana, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Fa ilam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuniku dan menyayangiku, lanakuna masih Nabi, aku termasuk orang, kami termasuk yang merugi ya Allah. Akhirnya dengan ikrar tadi, pengakuan kesalahan Nabi Adam, dirinya sendiri gara-gara makan buah khaldin, akhirnya Allah ampuni. Itu pun membutuhkan ribuan tahun. Abu Nawas dalam syairnya tadi, ilahi lastulil firrosi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan nasuha fa innaka ghafiruz zambil fa innaka ghafiruz zambil azim, sungguhnya engkau maha memberi ampun akan dosa-dosa yang besar. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim
fahabli taubatan wafir dunubi. Fahabli taubatan wafir dunubi. Fa innaka ghafirud dzanbil azim. Itu dengan syair Abu Nawas tadi kita dianjurkan iktiraf, pengakuan kita banyak dosa, banyak lalai, nggak patuh kepada undang Rasul, kita akui. Nah, itulah salah satu ayat ya, menuliskan kemarin orang munafik itu selalu mengklaim dirinya berbuat baik, ternyata hakikatnya dia membuat dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kajian tafsir sobat tafsir walaupun satu ayat yang dibacakan oleh Ustaz Jaka Torik, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat, menjadi pelajaran, bisa diambil pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, ya man jahulu bainal mar'i wa qalibas syahir qulubana waj'al afidatum tahwi alayya waj'ali mu'assiratan fi qulubihim. Ya muqallibal qulub, ya man jahulu bainal mar'i wa qalibas syahir qulubana waj'al afidatum tahwi alayya waj'ali mu'assiratan fi qulubihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.